Selamat datang di Labirin Pengetahuan. Di sini, kamu akan diajak menjelajahi informasi menarik dan berbagai pengetahuan yang tak ada habisnya. Siap memasuki labirin penuh wawasan? Yuk, mulai perjalanan kita. Pernahkah kamu mendengar nama Tarumanagara? Mungkin tidak, karena kerajaan ini hampir terlupakan. Tapi tahukah kamu, Tarumanagara adalah kerajaan yang lebih besar daripada Majapahit. Dengan wilayah yang membentang dari Jawa Barat hingga Sumatera, kerajaan ini pernah menguasai sebagian besar Nusantara. Raja-raja Tarumanagara seperti Raja Purnawarman dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat dan bijaksana. Namun, meski begitu besar dan berpengaruh, mengapa nama Tarumanagara hilang dari catatan sejarah kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kerajaan ini tidak sepopuler Majapahit atau Sriwijaya yang lebih dikenal hingga kini? Tunggu, ada lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik keruntuhan kerajaan ini. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas lenyapnya Tarumanagara dari ingatan sejarah? Tarumanagara, kerajaan yang dulunya sangat megah, kini hanya tinggal nama. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sangat menggantung. Apa yang benar-benar menyebabkan kehancurannya? Menurut dari sebagian ahli, keruntuhan Tarumanagara terkait dengan bencana alam besar yang mengguncang tanah Jawa. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa perebutan kekuasaan di dalam istana justru lebih berperan dalam jatuhnya kerajaan ini. Tapi tunggu dulu, terdapat teori yang lebih mengejutkan. Beberapa sejarawan percaya bahwa Tarumanagara sebenarnya runtuh akibat pengkhianatan dari dalam kerajaan itu sendiri. Apakah ada tangan tersembunyi yang meruntuhkan kekuatan besar ini? Siapa yang dibalik tirai mencabut tahta dan menutup babak sejarah ini? Semua ini belum terungkap sepenuhnya. Apakah ada bukti yang bisa mengungkap kebenarannya? Mari kita bayangkan ini. Sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar Nusantara, namun runtuh hanya dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana Tarumanagara? Sejarawan menemukan bukti yang mencengangkan, yaitu sebuah prasasti yang tertulis dengan tinta merah darah, yang konon merupakan surat dari salah satu pangeran Tarumanagara. Surat itu berisi ancaman akan pemberontakan yang dilakukan oleh pengikutnya terhadap sang raja, Purnawarman. Terdapat teori yang menyebutkan bahwa pengkhianatan bukan hanya datang dari bangsawan, melainkan dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Siapa yang benar-benar menginginkan jatuhnya Tarumanagara? Mimpi buruk sang raja Purnawarman bukanlah sebuah kebetulan. Seorang saksi mata mencatat bahwa sebelum jatuhnya Tarumanagara, Purnawarman mulai melihat tanda-tanda yang aneh dalam keluarganya. Ada yang berbisik tentang sebuah konspirasi, tetapi siapa yang benar-benar terlibat? Di balik istana megah Tarumanagara, seorang anggota keluarga kerajaan diam-diam merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Pangeran yang dulunya sangat dekat dengan sang raja, kini justru mengumpulkan pasukan untuk merebut tahta. Ternyata, ia telah lama berambisi untuk menjadi seorang raja. Dan ayahnya, Purnawarman, dianggap sebagai penghalang terbesar. Tetapi, itu bukanlah kejutan terbesar. Terdapat desas-desus yang beredar bahwa pengkhianatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan oleh sekumpulan orang yang berpikir bahwa tahta seharusnya bukan milik siapapun yang ada di kerajaan, tetapi sebuah kekuatan yang lebih besar dari entitas manusia. Apa yang mereka cari? Apakah mereka benar-benar ingin menghancurkan Tarumanagara? Apa yang lebih mengerikan dari sebuah pemberontakan di dalam istana? Jawabannya adalah kekuatan gelap yang menguasai pikiran para pengkhianat. Pangeran yang ingin merebut tahta Tarumanagara ternyata tidak hanya didorong oleh ambisi pribadi, tetapi
oleh sesuatu yang jauh lebih jahat. Terdapat sebuah kitab kuno yang tersembunyi di balik tembok istana, berisi ajaran rahasia tentang kekuatan supranatural yang bisa mengendalikan takdir sebuah kerajaan. Kitab itu yang konon berisi mantra kuno dan ritual hitam, diyakini dapat memberikan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang mampu menguasainya. Sang pangeran yang terobsesi dengan kekuatan itu akhirnya menemukan kitab tersebut. Dia percaya jika dia bisa menguasai ritual dalam kitab itu, bukan hanya Tarumanagara yang akan dia kuasai, tetapi juga seluruh Nusantara. Namun, terdapat satu masalah, yaitu ritual tersebut membutuhkan pengorbanan besar. Apa yang harus dia korbankan untuk mendapatkan kekuatan itu? Apakah kehancuran kerajaan yang penuh darah? Malam pun tiba. Di dalam ruang rahasia istana, sang pangeran yang terobsesi itu memulai ritual terlarang. Kitab kuno yang dia temukan berisi mantra-mantra yang hanya bisa dibaca dalam keadaan tertentu, yaitu di bawah cahaya bulan purnama, dengan korban yang tak terelakkan. Dan korban itu adalah darah dari kerajaan sendiri. Tanpa ragu, sang pangeran memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa, yaitu sebuah pengorbanan yang mengikat dirinya pada kekuatan gelap. Dia memilih untuk mengorbankan ayahnya sendiri, Sang Raja Purnawarman. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Semua orang percaya sang raja meninggal karena penyakit yang dideritanya. Namun, apa yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa kematian sang Raja Purnawarman merupakan sebuah bagian dari rencana besar. Kekuatan yang dipanggil oleh sang pangeran mengubah jalannya sejarah. Dan apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mengerikan. Kerajaan ini mulai diserang oleh bencana alam yang tak bisa dijelaskan. Tanah berguncang, banjir besar, serta gunung meletus. Semua ini adalah akibat dari ritual yang tak terkendali. Kerajaan Tarumanagara mulai runtuh. Namun, terdapat satu hal yang lebih mengejutkan. Apakah pangeran benar-benar mengendalikan kekuatan itu? Atau justru kekuatan itu yang mengendalikannya? Sang pangeran yang telah melakukan pengorbanan mengerikan itu merasa telah mencapai puncak kekuasaan. Namun, yang ia tidak tahu adalah bahwa kekuatan gelap yang ia panggil tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga menguasai pikirannya. Hari demi hari, sang pangeran merasa dirinya semakin terpisah dari kenyataan. Wajah ayahnya yang ia bunuh terus menghantuinya dalam mimpi, seolah-olah sang raja masih ada di sana, mengawasi dan mengutuk setiap langkahnya. Dan bukan hanya itu, bencana yang melanda Tarumanagara semakin parah. Gunung meletus, tanah terbelah, dan sungai-sungai meluap. Kekuatan yang semula ia kira akan memberinya tahta, justru membawanya pada kehancuran. Namun, yang paling menakutkan adalah suara-suara yang mulai terdengar di kepalanya, yaitu suara yang bukan berasal dari dirinya, seperti bisikan dari dunia lain, mengarahkan langkahnya ke arah yang lebih gelap. Sang pangeran sadar, dia bukan lagi pemimpin Tarumanagara. Dia adalah boneka dalam cengkeraman kekuatan yang lebih besar. Tetapi, apa yang lebih mengerikan? Apakah dia masih bisa membalikan keadaan? Atau apakah Tarumanagara sudah terlalu jauh berada dalam cengkeraman malapetaka? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan itu akhirnya melepaskan kendali sepenuhnya? Sang pangeran kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tarumanagara yang pernah berdiri megah mulai runtuh di bawah cengkraman kekuatan gelap. Setiap langkah sang pangeran semakin dipenuhi oleh kegilaan, serta kekuatan yang ia panggil dari dunia lain semakin mengendalikan dirinya.
Di tengah kerusakan yang tak terhentikan, suara-suara dalam kepalanya semakin keras. Mereka bukan sekedar bisikan, tetapi teriakan yang menguasai seluruh pikirannya. Tarumanagara harus hancur. Hancurkan semuanya, dan kau akan menjadi lebih kuat. Sang pangeran yang kini kehilangan kendali tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Tanah tempat Tarumanagara berdiri mulai retak, seolah-olah kerajaan itu sendiri sedang dihukum oleh kekuatan yang telah dipanggil. Namun, terdapat satu hal yang jauh lebih mengerikan. Sebelum kerajaan ini sepenuhnya hancur, sang pangeran menemukan sebuah tulisan terakhir dari ayahnya, sang raja Purnawarman. Tulisan itu mengungkapkan sebuah rahasia yang tidak pernah dia duga. Isi dari surat tersebut adalah, Wahai anakku, sesungguhnya kekuatan yang kau panggil akan menghancurkanmu dan semua yang kau cintai. Hanya terdapat satu cara untuk menyelamatkan kerajaan ini, yaitu kau harus lupakan ambisimu dan kembalilah ke jalan yang benar. apakah pangeran akan menyadari kesalahannya, atau apakah ia akan terus terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih dalam? Apa yang akan terjadi dengan Tarumanagara? Saat sang pangeran membaca tulisan terakhir dari ayahnya, jantungnya hampir berhenti. Kata-kata itu seolah menghantamnya dengan keras, memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Namun, terdapat satu masalah besar, kesalahan besar yang telah ia buat dan harga yang harus ia bayar. Kekuatan yang telah ia panggil sudah tidak bisa dihentikan lagi. Tanah yang dulu subur, kini menjadi gurun. Istana megah kini runtuh menjadi reruntuhan. Dan para penduduk kerajaan yang dulu makmur, kini terdampar dalam kehancuran. Namun, masih terdapat satu hal yang bisa menyelamatkan Tarumanagara, yaitu sang pangeran harus mengorbankan dirinya sendiri. Dia berdiri di atas reruntuhan kerajaan, memandang semua yang telah ia hancurkan. Suara-suara dalam kepalanya berteriak semakin keras, berusaha menggoda untuk melanjutkan ambisinya. Namun, terdapat satu suara yang lebih tenang, yaitu suara dari ayahnya, yang kini terdengar lebih jelas. Kembalilah ke jalan yang benar, nak. Dengan sekuat tenaga, sang pangeran menutup matanya, melemparkan semua ambisinya, dan memilih untuk mengorbankan hidupnya demi menebus kesalahan besar yang telah ia buat. Dia berharap agar kekuatan gelap yang menguasainya pergi, dan membiarkan Tarumanagara bangkit kembali. Namun, begitu keputusan itu diambil, semuanya menjadi sunyi. Kekuatan gelap itu akhirnya menghilang, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Sang pangeran jatuh ke tanah, tubuhnya lemas, dan kerajaan itu pun lenyap dalam kegelapan. Tarumanagara, kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara, hilang dari sejarah, tak meninggalkan jejak. Namun, satu hal yang pasti, legenda Tarumanagara akan selalu ada dalam bisikan angin, dan kisahnya akan selalu hidup dalam ingatan mereka yang pernah mendengarnya. Terima kasih sudah menjelajahi labirin pengetahuan bersama kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.